Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Pagi ini Jelajah Jakarta kembali menjelajahi Jalan Raya Puncak Ciawi Bogor untuk melihat eksekusi tahap kedua yang ternyata benar-benar dilaksanakan oleh Bupati Bogor hari ini. Seperti eksekusi tahap pertama, di tahap kedua ini juga terjadi penolakan karena sebagian warung sudah mendaftarkan gugatan ke PT UN. Tidak heran sebagian pemilik warung yang sudah mendaftarkan gugatan ke PT UN coba mempertahankan warungnya agar tidak dieksekusi di tahap kedua ini. Makanya kalau memaksakan, saya tetap akan menolak, dan apapun konsekuensi yang akan dilakukan, saya akan tuntut secara hukum pidana, secara pribadi maupun secara institusi. Enggak Pak, saya kan kalau nggak berdasar ngapain Pak? Dan negara hukum itu naik. Kalau berbicara masalah IMB, saya udah punya IMB apa enggak? Asal punya IMB. Saya tanya, asal punya IMB enggak? Tolong Pak. Jangan pertonton kegiatan itu masyarakat kecil lah. Itu udah mampu mengikuti aturan Pak. Ada kebijaksanaan. Kalau memang tuh udah hasil ke pengadilan, keputusannya harus dibongkar. Tidak ada masalah, semua juga kan. Itu doang. Salah seorang pemilik warung yang tetap mempertahankan warungnya karena sudah mengajukan gugatan ke PT UN adalah Bapak Sodik ini. Di notaris. Pak Sodik menunjukkan kepada saya sejumlah surat-surat yang resmi yang ia pegang dan ia ajukan ke PT UN. Dari kepala desa ini. Udah. Kalau ini dari perdagangan kemarin. Saya menempati warung ini dari tahun 1998. Jadi kurang lebih udah 25 tahun. Saya mendapatkan SPH dari perkebunan itu tahun 2002. Lalu setelah punya SPH lalu dibuatkanlah akte notaris untuk kepemilikan warung saya ini. Jadi saya tidak ilegal benar, bahkan saya sudah bayar pajak PBB. Kami di sini sebagai pemilik warung, tapi kami tidak ilegal. Kami punya akte dari notaris pemilik kepemilikan warung, juga punya surat dari kepala desa bahwa tanah kami tidak bersengketa. Ini suratnya, terus ini aktenya. Ini lambang Garuda, bukan lambang merpati. Ini dilindungi oleh hukum. Kami punya akte ini bukan ilegal. Terus sekarang kami sedang berpengadilan di PT UN. Dan inilah yang dituntut dari PT UN. Jadi kami bertahan bukan melawan pemerintah, tapi kami hanya mempertahankan hak kami sendiri. Dan kami sebagai pedagang, kami murni hanya untuk mencari makan. Kami tidak bisa mencari kekayaan. Kami punya anak, punya cucu masih pada sekolah, bahkan ada yang kuliah. Jadi kami, kalau ini dibongkar, kami keberatan itu untuk menghidupi keluarga. Itu aja saya meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan dengan dasar-dasar kami yang miliki. Sobat Jelajah Jakarta, sejumlah pemilik warung mengatakan eksekusi tebang pilih karena warung-warung yang sebetulnya menunggu gugatan mereka di PT UN langsung dieksekusi. Sementara restoran liwet Asep Strawberry ini tidak dieksekusi. Hal itulah yang membuat kemarahan para pedagang.
Astro yang ditindak pidana. Sekarang kami tidak, pada status sama. Kami pemegang SPH akta. Secara legalitas kita sah lebih kuat gitu ya. Tapi kenapa hanya Astro saja yang ditindak pidana? Kenapa kami tidak? Warga meminta tim eksekutor untuk mengeksekusi juga Asep Strawberry. Mereka mencoba untuk mengarahkan operator ekskavator untuk menuju ke bangunan Asep Strawberry, namun gagal. Aparat mengarahkan operator ekskavator untuk terus melewati gedung Asep Strawberry menuju ke bawah untuk mengeksekusi beberapa bangunan yang masih tersisa. Apa bedanya Astro dengan teman-teman pedagang semua? Mana Pak Cecep? Dengan 50 juta. Asep Strawberry pun aman karena tim eksekusi melewati gedung Asep Strawberry. Akankah nantinya gedung Asep Strawberry ini dieksekusi? Ikuti terus info dari Jelajah Jakarta.